Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkaitan dengan adab silatul arham, adab silaturahmi, adab di dalam silaturahmi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua mempunyai kerabat, baik kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Di dalam syariat Islam diajarkan bagi pemeluknya untuk menyambung tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi yaitu dengan kerabat dekat, dengan orang-orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dan dalam menjalin tali silaturahmi ini ada beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama yaitu tafaqqudi ahwalihim wa idkhalu as-sururi alaihim, yaitu tafaqqud, mencari tahu tentang kondisi keadaan mereka. Jadi kalau kita punya kerabat, cari tahu bagaimana kondisi mereka. Jadi tanyakan bagaimana, ya meskipun tidak secara langsung. Kalau zaman sekarang sarana lebih mudah, kita mau cari tahu tidak harus datang langsung, bisa lewat HP. Bahkan bukan cuma teleponan, tetapi bisa dengan video juga. Nah, lain halnya dengan zaman dulu. Kita punya saudara di tempat yang jauh, misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, paling ketemunya setahun sekali, cuma setiap Idul Fitri atau Lebaran. Kalau sekarang meskipun tidak secara langsung bisa setiap saat. Nah, maka hendaknya yang ini yang kita lakukan, yaitu kita tanyakan bagaimana kondisi mereka, kita sapa mereka dan tanya bagaimana keadaannya. Karena siapa tahu ternyata mereka dalam kondisi yang sedang membutuhkan bantuan, sedang sakit anaknya misalkan. Maka dengan menanyakan kondisi mereka, kita bisa mengetahui kemudian kalau perlu bantuannya kita. Demikian juga wa idkhal
surur alaihim, kemudian membahagiakan mereka, membuat mereka bahagia. Nah, baik Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta dengannya. Itu saling meminta dengan menyebut nama Allah. Wal arham, dan peliharalah silaturahmi. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menjaga tali silaturahmi. Jangan sampai terputus tali silaturahmi tersebut. Hendaknya ini senantiasa dijaga. Kalau sudah lama nggak ada kabar, tanyakan bagaimana kabarnya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terputus sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, au yunsa'alahu fi asari, atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi dan juga menjelaskan tentang keutamaannya. Kalau seandainya kita mau menyambung tali silaturahmi, maka disebutkan di sini itu ada dua keutamaan. Yang pertama yaitu apa? Dilapangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Kemudian yang kedua yaitu dipanjangkan umurnya. Ini keutamaan yang luar biasa dengan menyambung tali silaturahmi. Maka Allah akan memberikan rezeki, kecukupan rezeki bagi kita. Dan demikian juga akan memanjangkan umur kita. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Salam, qala, beliau berkata, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injabalan nasu kibaran. Abdullah bin Salam menceritakan ketika Nabi datang ke Madinah, maka orang-orang bersegera menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan, mereka mengatakan, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Mereka mengatakan Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang sebanyak 3 kali. Wajitu fin nasi li'anzur. Kemudian aku juga datang bersama orang-orang untuk melihat wajah Rasulullah, karena belum pernah ketemu, baru mendengar cerita, belum pernah ketemu, belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Falamma tabayyantu wajhahu, maka tatkala aku melihat wajah Rasulullah, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabi. Aku melihat bahwasanya wajah beliau ini bukanlah wajah seorang pendusta. Dari wajahnya kelihatannya ini bukan wajah orang yang suka berdusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi, dan yang pertama kali aku dengar dari apa yang beliau ucapkan, anqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi,
Wassallu bil laili, dan kerjakanlah sholat di waktu malam, wan nasu niyam, ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk surga. Apa? Yang pertama yaitu menyebarkan salam. Apa yang dimaksud menyebarkan salam? Nah, yaitu setiap kali kita bertemu dengan saudara kita ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena ini juga apa? Merupakan hak saudara kita. Nah, hak saudara kita sama Muslim. Bagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan hakul muslim al muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Di antaranya Nabi mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Ini hak saudara kita. Nah, kalau bertemu ucapkan salam. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa masukkan surga yaitu wa'atimut ta'am, memberikan makanan. Memberikan makanan kepada orang lain, memberikan makanan kepada saudara-saudara kita. Nah, kalau misalkan apa masak, misalkan tidak ada salahnya kita lebihkan, kemudian nanti diantarkan ke tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, insya Allah tidak ada ruginya. Justru ini akan menjadi tabungan bagi kita. Demikian juga itu akan membuat hubungan kita dengan kerabat, dengan tetangga kita semakin erat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi inti bahasan kita, Nabi mengatakan wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Ya, sambunglah tali silaturahmi, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat. Karena yang namanya silaturahmi yaitu makna asalnya itu menyambung hubungan dengan orang yang mempunyai hubungan rahim, hubungan kerabatan. Nah, meskipun kalau dalam bahasa Indonesia makna silaturahmi itu lebih luas. Silaturahmi dengan warga kampung misalkan, silaturahmi dengan keluarga besar sekolah pulang misalkan. Nah, dan dipakai kata silaturahmi. Padahal asalnya silaturahmi, silaturahmi itu digunakan apa? Untuk menyambung tali silaturahmi, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat. Ini diperintahkan Rasulullah, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Kemudian yang keempat, wasallu bil lail, dan sholatlah malam. Sholat malamlah wan nasunnya ketika orang-orang tertidur. Nah, kalau kita mengerjakan 4 hal ini, apalagi menyebarkan salam, memberikan makan kepada orang lain, nyambung tali silaturahmi, kemudian sholat malam, kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa, selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya silaturahmi ini salah satu amalan yang bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Ya, demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, Nabi mengatakan innahu man utiya haqqahu min ar-rifqi faqad utiya haqqahu min khairid dunya wal akhirah. Barang siapa yang diberikan bagian kelemah lembutan, maka dia telah diberi bagian kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rifq, yaitu lemah lembut, nah, maka apa? Dia telah mendapatkan bagian kebaikan dunia dan akhirat. Karena yang namanya sifat lemah lembut, sifat lemah lembut itu akan membawa kebaikan.
Tapi sebaliknya kalau kebalikannya lemah lembut kasar, itu akan membawa keburukan. Nah, maka tatkala orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mempunyai sifat lemah lembut, maka dia telah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian setelahnya Nabi mengatakan wasilaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani tiyar. Nah, dan menyambung tali silaturahmi dan menjaga akhlak mulia dan berbuat baik kepada tetangga, ya'murani tiyar, itu akan memakmurkan rumah. Wa yazidani alfil a'mar, dan akan menambah umur. Dia menyambung tali silaturahmi, kemudian menjaga akhlak mulia, itu berupa berbuat baik kepada tetangga, itu akan menambah umur. Nah, ini diantara keutamaan dari menyambung tali silaturahmi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, ini adalah merupakan amalan yang mulia. Maka tadi adab yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu apa? Kita mencari tahu, cari tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Jangan dibiarkan ada kerabat yang lama sekali nggak pernah ketemu, dibiarkan aja. Kalau seperti itu nanti lama-lama akan hilang. Nggak tahu sih fulan ini punya anak siapa saja, berapa anaknya, tinggalnya di mana saja, nggak tahu. Nah, padahal bisa jadi masih kerabat dekat, Nah, tapi karena jarang ditanyakan kabarnya, akhirnya nanti terputus. Nah, maka hendaknya kalau sudah seperti ini, hendaknya kan disambung. Disambung tali silaturahmi, ditanyakan, dicari, kalau perlu didatangi. Baik, kemudian yang kedua yaitu adamu qati'ati ar-rahim, yaitu tidak boleh kita memutus tali silaturahmi. Tidak boleh kita memutus tali silaturahmi. Jadi kalau kita punya kerabat dekat atau kerabat yang jauh, nggak boleh kemudian kita sengaja mutus tali silaturahmi. Ketemu nggak pernah menyapa, nggak pernah salam, rumahnya cuma dekat, nggak pernah datang, nggak pernah main. Jangan seperti itu. Maka hendaknya kita sambung ya, meskipun tidak setiap hari. Kalau setiap hari juga tidak mungkin kan. Bisa mampu kita sepekan sekali atau 2 pekan sekali, atau semampu kita. Yang penting jangan kemudian sama sekali kita putus tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita. Nah, dan kalau sampai kita memutus tali silaturahmi, tidak mau lagi menjalin hubungan dengan kerabat kita, maka kita telah melakukan satu perbuatan dosa. Jadi dosa memutus tali silaturahmi itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum?" Apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi, antufsidu fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus tali silaturahmi. Nah, ulaika, kata Allah menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang suka memutus tali silaturahmi. Kata Allah, ulaika, mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan juga memutus tali silaturahmi. Mereka itu adalah alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Apa artinya dilaknat oleh Allah?
Dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang ingin dijauhkan dari rahmat Allah? Tentunya enggak ada. Dan salah satu sebab orang itu dijauhkan dari rahmat Allah ketika dia memutus tali silaturahmi. Nah, bukan cuma itu, bukan cuma dilaknat oleh Allah. Allah mengatakan wa asammahum, dan Allah akan membuat telinga mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan membutakan penglihatan mereka. Sehingga mereka tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan. Telah dibutakan, dijadikan tuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memutus tali silaturahmi ini diharamkan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair ibn Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa? Kata Nabi, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Nabi menjelaskan apa? Orang yang memutus tali silaturahmi, maka dia tidak masuk ke dalam surga. Dia ancaman yang keras. Ini juga menunjukkan bahwasanya memutus tali silaturahmi ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan tentang ancaman orang yang memutus tali silaturahmi, dan sebaliknya keutamaan bagi orang yang menyambung tali silaturahmi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, hatta idza faragha minhum, hingga ketika Allah telah selesai menciptakan mereka, menciptakan makhluk-makhluknya, qamat ar-rahim, maka silaturahmi itu berdiri. Silaturahmi itu ada wujudnya, dan ini mungkin ya. Nah, ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kematian. Kematian, kalau di dunia ini kematian itu apa wujudnya? Nah, nggak ada. Kematian itu apa? Nah, apakah bundar, apakah kotak? Nggak ada. Warnanya hitam atau putih, apa merah, nggak ada. Tapi di akhirat nanti kematian itu akan berwujud menjadi seekor kambing. Kemudian setelah itu disembelih, maka matilah kematian. Sehingga apa? Setelah itu nggak ada lagi kematian. Berarti apa? Orang yang hidup nggak mati lagi, karena kematian sudah nggak ada. Jadi demikian. Jadi kematian berwujud kambing. Maka bukan sesuatu yang mustahil kalau kemudian apa? Silaturahmi itu berdiri. Nah, maka kemudian dia berkata, hada maqamul a'id minal qati'ah. Ini adalah waktu berlindung dari memutus tali silaturahmi. Qala, maka Allah mengatakan, na'am, iya. Ama tawabaina an asila man wasalati. Tidakkah engkau ridho aku menyambung siapa yang menyambungmu, wa aqta'u man qata'ak, dan aku memutus siapa yang memutusmu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada silaturahmi tadi, apakah engkau mau
ridho kalau aku menyambung orang yang mau menyambung kamu, yaitu mau menyambung silaturahmi. Artinya apa? Orang yang mau menyambung tali silaturahmi maka akan disambung oleh Allah. Maksudnya apa? Disambung rahmat, Allah berikan rahmat padanya. Tapi sebaliknya, aqta'u man qata'at, aku akan memutus, yaitu memutus rahmatku dari orang yang memutusmu, yaitu memutus tali silaturahmi. Qalat, maka silaturahmi mengatakan bala, iya. Qala fadzalika laki, maka kemudian fadzaliki laki, maka kemudian Allah mengatakan iya, itu untukmu. Jadi ini apa? Menunjukkan keutamaan orang yang menyambung tali silaturahmi, yaitu Allah akan menyambung rahmatnya kepada orang tadi. Tapi sebaliknya, kalau orang itu memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutus rahmatnya kepada orang tadi. Jadi juga apa? Menunjukkan ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Baik, kemudian kita lanjutkan adab yang ketiga. Adab yang ketiga yaitu silaturahmi bin nushihim wa irsyadi ghalihim wa tadhkiri ghafilihim, yaitu menyambung tali silaturahmi dengan memberikan nasihat kepada mereka, yaitu kepada kerabat kita. Irsyad ghalihim, memberikan bimbingan kalau ada orang yang salah. Wa tadhkiri ghafilihim, mengingatkan kalau ada orang yang lalai. Nah, ini diantara bentuk silaturahmi kita ya, yaitu apa? Kalau ada saudara kita yang lalai, itu diingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan, ya dinasihati. Jadi memberikan apa? Menyambung tali silaturahmi berupa memberikan nasihat. Jadi datang bukan cuma sekedar ngobrol, berbincang-bincang, tetapi lebih dari itu. Yaitu kita memberikan manfaat, yaitu berupa memberikan nasihat kepada kerabat-kerabat kita. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah Taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan berikanlah peringatan kepada siapa? Ashirataka, kepada keluargamu aqrabin yang dekat. Ya, jadi berikanlah peringatan kepada kerabatmu, pada keluarga dekatmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mendakwai keluarganya, mendakwai kerabatnya. Karena mereka adalah orang yang paling berhak kita dakwai sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita dakwai, kita ajak-ajak kebaikan kepada orang lain, kepada teman kita, tetapi kepada keluarga sendiri tidak pernah. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahmatullahi, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menurunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendakwai kerabat beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, lamma unzilat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy, wastama'u. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Quraisy pun berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di bukit Sofa, kemudian manggil orang-orang Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy berkumpul. Fa'amma wa khassa, kemudian Nabi menyeru secara umum, kemudian Nabi menyeru secara khusus. Menyeru secara umum yaitu orang-orang Quraisy dari Bani Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Kemudian secara khusus menyebutkan nama-nama tertentu. Faqala, Nabi mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay itu simbahnya Nabi. Jadi sudah nenek moyangnya Nabi.
selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya, anak keturunannya Ka'ab bin Lu'ay. Ya, selamatkan diri kalian dari api neraka, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Bani Murrah, wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syamsi, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Jadi disebut kabilah-kabilah Quraisy. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, kemudian menyebutkan ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, yaitu keturunannya Hashim. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, itu dengan beriman kepada Allah. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yaitu kakeknya Rasulullah, selamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, kemudian setelah Rasulullah menyeru secara umum tadi, dan Nabi menyebutkan secara khusus, ya Fatimah tuh, wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah. Angkidhi nafsihi minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Itu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dengan masuk Islam. Nah, Nabi mengatakan fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Nah, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apapun atas kalian. Ya, maksudnya apa? Tidak bisa menyelamatkan kalian kalau misalkan apa, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Kalau tetap dalam keadaan seperti semula, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah, padahal Rasulullah ya, Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia, tidak bisa menyelamatkan. Maka apalagi selain Nabi. Nah, tidak bisa menyelamatkan orang lain kalau masih dalam kondisi kafir. Nah, jadi demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau memanggil kerabat-kerabatnya, mulai dari yang terjauh dan yang terdekat sampai putri beliau sendiri. Nah, apa yang beliau lakukan? Memberikan nasihat. Nah, agar mereka masuk Islam, agar mereka beriman sehingga bisa diselamatkan dari api neraka. Itu demikian. Nah, jadi bukan cuma sekedar memberikan hadiah, ya. Memberikan hadiah berupa oleh-oleh, sembako, jajanan dan macam-macam. Itu boleh, nanti sebagaimana yang akan disebutkan setelahnya. Itu boleh. Ya datang kemudian bawa oleh-oleh boleh. Tapi jangan lupa juga, Pak. Yang lebih penting dari itu nasihat. Nasihat. Jadi saudara kita, kerabat kita bukan cuma sekedar butuh kebutuhan dunia, bukan cuma sekedar butuh makan, minum, uang, bukan, tapi juga mereka butuh nasihat. Kadang mereka melakukan kesalahan, nah, maka kewajiban kita untuk menasihati. Nah, mereka kerabat kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat perbuatan mungkar, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau dengan lisan tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika ad'afu iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini perintah Nabi untuk apa? Mengingkari kemungkaran. Sebagaimana kalau ada saudara kita yang berbuat mungkar, buat salah, buat dosa, jangan kemudian apa? Dibiarkan. Apa malah justru apa? Didukung, malah dibantu. Ada saudaranya berencana mau apa, misalkan mau nyuri misalkan. Kita datang, dia baru menyusun strategi mau nyuri di tempatnya Pak Fulan. Kita tahu harusnya apa? Dinasehati. Jangan malah didukung. Wah, tak bantu nanti kurang apa. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi demikian. Kita perlu menasihati mereka, membimbing mereka. Nah, baik. Kemudian adab yang keempat yaitu silaturahmi bitasadduq alaihim in kanu fuqara.
yaitu menyambung tali silaturahmi dengan bersedekah pada mereka apabila mereka termasuk orang-orang fakir. Menyambung tali silaturahmi dengan bersedekah pada mereka, memberikan sedekah pada mereka. Nah, kalau kebetulan saudara kita, nah tentunya di antara saudara kita nggak semuanya kaya, ada juga yang kurang, ada yang tidak mampu, maka tidak ada salahnya kita memberikan sebagian dari harta kita untuk mereka. Kita sedekah untuk mereka. Dan sedekah bagi kerabat itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Jadi lebih utama. Jadi kalau ada kerabat kita yang nggak mampu, itu yang lebih berhak untuk menerima sedekah kita. Ya, jangan sampai kita suka sedekah sampai kemana-mana, bahkan sampai luar negeri, sampai Palestina. Ya. Nah, bukannya nggak boleh kita nyumbangkan harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, boleh, silahkan. Tetapi jangan lupa Pak, kerabat kita, keluarga kita yang masih punya hubungan kerabat, bahkan bukan cuma kerabat, juga tinggalnya dekat dengan kita, nyumbang sampai Palestina sampai puluhan juta, sementara kerabatnya yang rumahnya di samping kita kelaparan, makan susah, nggak pernah dibantu. Ini kebalik seperti ini. Nah, harusnya apa? Yang diutamakan kerabat kita yang dekat dulu. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dari sahabat Salman bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu dihitung satu sedekah. Jadi sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahimi isnatan. Dan sedekah kalau diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat, dia dapat dua pahala. Apa dua pahala tersebut? Sedekatun wasilatun, yaitu pahala sedekah dan pahala nyambung tadi silaturahmi. Jadi double pahalanya. Dia dapat pahala sedekah karena dia memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dia juga mendapatkan pahala silaturahmi karena ketika dia memberikan sesuatu kepada kerabatnya akan menambah erat hubungan antara dia dengan kerabat tersebut, nyambung tali silaturahmi, dapat pahala menyambung tali silaturahmi. Nah, baik, demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Malik dari Ishaq bin Abdullah ibni Abi Talha, dari Ishaq bin Abdullah ibni Abi Talha, cucunya Abu Talha, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, bahasanya beliau mendengar Anas bin Malik berkata. Anas bin Malik ini anak tirinya Abu Talha. Anas bin Malik ini anak tirinya Abu Talha, karena sebelum ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim, sebelumnya sudah menikah dengan Malik, kemudian punya anak Anas ini. Kemudian setelah itu menikah dengan Abu Talha, sehingga Anas ini anak tirinya Abu Talha. Anas bin Malik menceritakan tentang Abu Talha. Karena Abu Talha aktsaral ansari bil Madinati malan min nakhlin. Bahwasanya Abu Talha ini orang Ansor yang paling banyak hartanya, paling kaya. Dan paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, dan harta beliau yang paling beliau sukai yaitu bayruha. Bayruha itu nama kebunnya, nama kebun kurma, namanya bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebun kurmanya ini ada
berdepan-depan dengan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha at-tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sering masuk ke kebun tersebut, minum di sana, minum air yang ada di sana. Qala Anas, kemudian Anas berkata, "Falamma unzilat hadhil ayat," ketika turun ayat ini. Apa itu? "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah menurunkan ayat, "Lan tanalul birra," kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Yaitu surga. Hatta hingga tunfiqu, hingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Kalian tidak mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, qala Abu Talha ila Rasulullah, maka Abu Talha kemudian berdiri menemui Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul," sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Fa inna ahabba amwali ilayya bayruha, sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai itu bayruha. Fa innaha shadaqatan lillahi wa arju birraha wa tukhraha indallah. Nah, ya Rasulullah, sesungguhnya kebun kurmaku ini, bayruha ini, aku sedekahkan karena Allah. Aku mengharap pahala dari Allah. Aku berharap ini jadi simpanan di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka gunakanlah ini ya Rasulullah sebagaimana sebaik mungkin. Menurutmu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Bah, dzalika malun qabih." Bah, ini ungkapan pujian. Bagus, elok. Itu adalah harta yang menguntungkan. Dzalika malun qabih, ini adalah harta yang menguntungkan. Jadi harta yang menguntungkan bukan yang dijadikan modal usaha kemudian menghasilkan keuntungan yang banyak, bukan yang diinvestasikan kemudian menghasilkan hasil yang banyak, bukan itu. Nabi mengatakan apa? Yang disedekahkan ini, kata Nabi, ini harta yang menguntungkan. Qad sami'tu ma qulta, aku sudah mendengar apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Ini pesan Rasulullah ya. Ketika Abu Talha hendak memberikan kebunnya ini untuk orang lain, disedekahkan karena Allah, maka pesan Nabi, ya, sesungguhnya aku memandang bahwasanya lebih baik engkau menjadikan itu fil aqrabin, untuk kerabat-kerabat dekat. Jadi sebelum diberikan kepada yang lain, berikan dulu kepada kerabatmu. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, "Af'al ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku lakukan itu. Faqasamaha Abu Talha bi aqaribihi wa bani ammi. Maka Abu Talha kemudian membagikan kepada kerabatnya, kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya. Nah, demikianlah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kemudian yang kelima ada dalam menyambung tadi silaturahmi yang kedua, yaitu taqdimul hadaya lil arham, yaitu memberikan hadiah kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat. Memberikan hadiah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Kalau sedekah diberikan kepada orang yang kurang. Kalau hadiah ini umum pada siapa saja, termasuk orang yang kaya. Ini hadiah. Nah, jadi kalau kerabat yang miskin, ya berikan sedekah. Kalau yang kaya, diberi hadiah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Itu dengan saling memberikan hadiah akan menguatkan rasa saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, kalau saling memberikan hadiah ini dilakukan antar orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, maka itu akan menguatkan tali silaturahmi antara mereka. Maka ini dianjurkan.
Nah, sebagaimana Nabi SAW menasihatkan kepada istri beliau Maimunah, ketika Maimunah itu memerdekakan budak wanita yang beliau miliki tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW datang ke rumah Maimunah pas waktu gilirannya, kemudian Maimunah berkata kepada Rasulullah, "Asya'ata ya Rasulullah anni a'taqtu walidati." Ya Rasulullah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku telah memerdekakan budak perempuanku? Rasulullah mengatakan, "Au fa'alti?" Benar kamu sudah melakukannya? Qala na'am. Maka Maimunah mengatakan, "Iya benar." Qala, maka Nabi mengatakan, "Amma innaki law a'taitiha akhwalaki." Nah, kalau seandainya engkau memberikannya, jadi memberikan budak tersebut sebagai hadiah kepada akhwalaki, kepada paman-pamanmu, kepada paman-pamanmu, karena a'zama li ajri, maka yang seperti itu lebih besar pahala. Karena apa? Karena juga menjadi sarana untuk menyambung tali silaturahmi. Maka ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini lebih utama kerabat yang memberikan hadiah seperti itu, memberikan sedekah seperti itu. Jangan sebaliknya. Ada sebagian orang kalau sama teman-temannya, ya, teman main, teman kantor, teman di rumah, ya, royal, tiap malam diajak keluar jajan sate, jajan bakmi, tapi sama keluarganya nggak pernah diberi hadiah, nggak pernah diajak jajan, nggak pernah dibelikan makanan. Ini kebalik ya, seperti ini. Jadi harusnya apa? Orang-orang yang punya hubungan kerabat dulu yang diutamakan, karena mereka haknya lebih kuat. Mereka mempunyai hubungan kekerabatan, mereka yang seharusnya diutamakan sebelum yang lainnya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya yang keenam, yaitu muqabalatu al-qati'ah bisillah wa sayyi'ah bil hasanah, yaitu membalas orang yang memutus tali silaturahmi dengan berupaya menyambungnya. Jadi kalau ada saudara kita yang memutus tali silaturahmi, gak pernah mau datang ke tempat kita, gak pernah menyapa kita, maka apa? Kita balas, kita yang nyambung tali silaturahmi. Demikian juga wasayyi'ah bil hasanah, kita membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau ada saudara kita yang suka menyakiti kita dengan lisannya, dengan tangannya, kita balas dengan kebaikan. Jadi demikian, jangan malah dibalas dengan yang sama. Ada saudara kita yang memutus tali silaturahmi, ya sudah, apa-apa. Dan sekalian dia nggak mau menyambung tali silaturahmi, sudah sekalian putus. Bukan seperti itu, tapi harusnya disambung. Kalau mereka ngajak bubar, putus tali silaturahminya, kita yang nyambung. Kalau mereka berbuat buruk pada kita, maka kita berbuat baik padanya. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalah. Laisal wasil, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu bil mukafi, orang yang mukafi. Dimaksud dengan mukafi yaitu orang yang balas. Jadi kalau orang yang sudah ada orang lain, kerabat kita sudah menyambung tali silaturahmi dengan kita, kemudian kita datang ke tempat dia gantian. Bukan seperti itu nyambung tali silaturahmi. Kalau seperti itu namanya nyambung, sudah bersambung. Walakin al-wasil, akan tapi orang yang menyambung tali silaturahmi alladzi idza quti'as rahimu, yaitu apabila tali silaturahminya itu putus, wasalah, kemudian dia menyambungnya. Nah, ini yang benar-benar disebut nyambung tali silaturahmi.
Jadi kalau sudah putus, kemudian disambung, berupaya untuk memperbaiki hubungan tadi. Jadi jangan dibiarkan kalau ada hubungan yang renggang antara kerabat kita. Nah, apalagi kerabat yang masih dekat. Kadang ada ya, antara kakak dengan adik sampai tahunan nggak pernah sopo arum, ada ya. Nah, kalau ada seperti ini kemudian salah satu pihak dia berupaya memperbaiki hubungan, datang bawa hadiah dan sebagainya. Inilah yang namanya nyambung tali silaturahmi yang benar-benar nyambung tali silaturahmi. Jadi bukan cuma sekedar ya sudah biasa berhubungan nyambung dan ya tetap yang seperti itu dilanjutkan, iya benar. Nah, tetapi kalau mau lebih dari itu, yaitu apa? Yang sudah putus kemudian disambung. Nah, kemudian tadi membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Jadi kalau berbuat buruk jangan dibalas dengan keburukan. Kalau seperti itu nanti nggak pernah nyambung. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna di qurabah." Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat. Asiluha wa yaqta'uni. Aku berupaya menyambung tali silaturahmi dengan mereka, tapi mereka justru memutusnya. Wa usinu ilaihim, aku berbuat baik pada mereka, wa yusi'una ilaihim, tetapi mereka berbuat buruk padaku. Wa ahlu anhum, aku berlemah lembut pada mereka, wa yajhaluna alayya, tapi mereka berbuat buruk kepadaku, berkata kotor, berbuat dengan tindakan yang tidak baik. Wa usinu ilaihim, aku berbuat baik pada mereka, wa yusi'una ilayya, mereka berbuat buruk padaku. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau engkau benar sebagaimana yang engkau katakan, faka'annama tusifuhum al-malla, maka seakan-akan engkau menyuapkan kepada mereka abu panas ya, abu yang panas, abu bekas bakar yang panas, suapan mereka. Wala yazal ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan senantiasa engkau akan ditolong oleh Allah atas mereka. Madum ta'ala tadi, selama engkau masih dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi kalau orang kerabat kita berbuat buruk pada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi umumnya apa? Orang kalau sudah disakiti, apa yang terjadi? Balas ya, balas, bahkan kadang pembalasannya lebih kejam. Nah, padahal tidak demikian diajarkan Rasulullah, apalagi kalau dengan kerabat kita. Ya, jadi nggak ada untungnya kita balas dengan keburukan juga. Maka lebih baik apa? Kita balas dengan kebaikan. Nah, kita balas dengan kebaikan. Nah, kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Wala yazal ma'aka minallahi zahir. Engkau senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam menghadapi mereka. Nah, baik jamaah kajian rahimani warahmatullah, ini diantara adab-adab dalam menyambung silaturahmi yang perlu kita perhatikan. Nah, dan barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang telah memberikan materinya di sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu jamaah sekalian yang telah menghadiri pengajian pada sore hari ini. Semoga Allah terima amal soleh kita dan Allah mengantarkan seluruh urusan kita. Untuk menutup pengajian pada sore hari ini, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Assalamualaikum